warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Andri sama Pak Rasa? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Jadi hari ini kita Pak Rasa akan melakukan coaching ya terhadap Pak Andri. Jadi bisa dijelaskan Pak Rasa apa tujuan yang ingin Bapak capai nantinya dalam pelaksanaan coaching? Oh iya, tujuan yang ingin saya capai pada sesi coaching kali ini yaitu yang pertama, apakah sesi coaching yang akan saya lakukan ini bisa membantu coach dalam coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, saya ingin mengetahui sampai di mana kemampuan saya dalam memberikan coaching kepada orang lain. Ya, seperti itu. Ya, jadi baik. Rencana atau metode yang akan Bapak gunakan nantinya dalam selama coaching? Pada sesi coaching kali ini saya akan menggunakan alur data, di mana pada alur data ini dimulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, setelah itu tanggung jawab. Iya, Pak. Ini Pak ya, selama penilaian nantinya itu saya memulai dari prasupervisi yang sudah diajarkan tadi, kemudian supervisi, kemudian pasca supervisi. Jadi Pak Yogasa ada beberapa poin yang akan saya lihat pastinya. Dari poin apakah yang akan Bapak lakukan itu sudah Bapak lakukan, kemudian dan juga yang tidak Bapak lakukan atau dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nantinya saya akan bisa dipahami Pak? Iya, bisa. Kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan nantinya pada kegiatan coaching kali ini? Ya, pada sesi coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu berkaitan dengan pertanyaan berbobot. Kemudian kompetensi yang secara spesifik yang Bapak inginkan itu untuk saya nilai itu seperti apa? Ya, mungkin sama Bu pada poin pertanyaan berbobot, karena saya ingin mengetahui kemampuan saya di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Oh iya. Jadi Pak, bagaimana Bapak memastikan bahwa si coach itu tetap terlihat termotivasi dalam atau selama proses coaching? Iya. Kalau seandainya saya sudah memberikan pertanyaan, kemudian pertanyaan itu bisa dijawab dengan mudah, kemudian si coach juga bisa mengeluarkan pendapatnya dengan mudah, maka itu saya menganggap bahwa itu si coach sudah termotivasi. Oh iya. Menurut Bapak, indikator atau kata capaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan kepada coaching pada kegiatan coaching kali ini seperti apa? Indikatornya Bu, saya menganggap bahwa pelaksanaan coaching ini berhasil atau tidak. Indikatornya itu kalau ketika misalnya si coaching itu dapat mengeluarkan pendapatnya yang baik tanpa ada penekanan, merasa nyaman, kemudian saya juga dapat memberikan pertanyaan yang bisa memunculkan motivasi yang baik pada si coaching, maka saya menganggap bahwa pelaksanaan coachingnya berhasil. Oke. Sekarang kalau bagaimana Pak sumber daya yang memungkinkan yang Bapak butuhkan untuk klien untuk mendukung proses coaching? Ya, kebutuhan utama pelaksanaan coaching yang saat ini akan dilaksanakan, sepertinya saya membutuhkan ruang yang lebih nyaman, kemudian bebas dari suara berisik, sehingga mengakibatkan saya dan si coaching itu bisa merasa nyaman, rileks untuk berbicara. Ya, terima kasih Pak Ustaz ya. Marilah setelah ini kita mulai saja ya Pak proses coaching. Saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Pada kesempatan kali ini kita mau mengadakan coaching ini Pak, terkait dengan hal-hal yang mungkin ada permasalahan yang mungkin Bapak hadapi selama pembelajaran atau di kondisi lain. Kalau menurut Bapak pada kesempatan kali ini apa yang mau kita bahas ini Pak? Oke,
Oke Bapak Aula, jadi ada sebuah permasalahan yang ingin kita bahas dalam pelaksanaan coaching ini, dan saya berharap Bapak nanti bisa membantu saya untuk memecahkan masalah. Jadi di sini permasalahan saya adalah di mana saya sebagai guru mata pelajaran, khususnya di kelas 8 di situ, mata pelajaran saya khususnya mata pelajaran IPS itu, nilai dari anak-anaknya itu hampir sebagian besar itu sangat anjlok, kurang menurut saya. Seperti itu Pak Raja. Oh, berarti permasalahan kali ini yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan nilai IPS anak-anak Bapak sebagian besar di kelas 8 itu menurun. Iya. Ya. Oke, seperti itu. Iya. Sebelum kita masuk lebih jauh Pak terkait dengan permasalahan ini, kalau seandainya pelaksanaan coaching kita ini atau kondisi anak sekarang ini kita pakaikan skala kan? Kita pakaikan skala dari 1 sampai 10. Seandainya kondisi sekarang ini berada di posisi skala 6, nah, seperti itu. Kira-kira pada skala berapa yang ingin Bapak harapkan setelah kita melaksanakan sesi coaching ini? Jadi harapan saya setelah saya melakukan coaching ini, skala dari 6 tadi saya berharap bisa ke 8, setidaknya bisa lebih baik lagi. Oke. Nah, kemudian Pak, apa sebenarnya yang ingin Bapak inginkan dari sesi coaching ini? Yang saya inginkan dari sesi pelaksanaan coaching ini, saya mendapatkan penyelesaian dari masalah yang saya hadapi. Berarti Bapak menginginkan penyelesaian permasalahan, Ya. Oke. Kalau menurut Bapak, apa penyebab dari hampir sebagian besar anak-anak Bapak yang berada di kelas 8 ini nilainya itu kurang pada mata pelajaran IPS? Ya, kalau menurut pendapat saya, kenapa penyebab dari kurangnya mata pelajaran IPS di nilai dari mata pelajaran IPS untuk anak-anak kelas 8 ya, karena menurut saya itu kurangnya perhatian siswa terhadap saya mengajar yang disebabkan mungkin dengan cara saya mengajar yang tidak menarik minat siswa. Mungkin cara saya mengajar yang monoton, menurut pembelajaran saya tidak baik, sehingga siswa itu tidak tertarik di pelajaran IPS, sehingga berdampak pada nilai yang kurang tadi Pak. Menurut saya itu. Mungkin ada hal-hal lain yang mungkin saja menurut Bapak ini yang bisa menyebabkan selain pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan Bapak secara monoton ini, atau mungkin ada kondisi dari luar atau apa yang mungkin perhitungannya Bapak ini juga yang menyebabkan anak ini kurang nilai IPS-nya. Ya begini Pak, jadi kalau kondisi dari luar, pengaruh dari luar itu memang ada karena kita di kepulauan, khususnya wilayah sekolah yang lebih dekat dengan pemukiman, sehingga hidup dan pemukiman itu ini di sekolah. Saya satu penyebab, nah itu seharusnya kita sebagai seorang guru harus menarik fokus dari siswa itu agar terfokus pada kita mengajar, dan itu menurut saya salah satu itu yang menyebabkan sehingga saya sebagai seorang guru tidak harus melakukan pembelajaran yang monoton, yang baik, tidak monoton, biar siswa itu perhatian sama kita kan begitu. Iya. Oh, berarti dari apa yang Bapak sampaikan ada beberapa hal yang menyebabkan nilai-nilai anak ini kurang pada mata pelajaran IPS. Yang pertama tadi, Bapak menganggap bahwa kurangnya perhatian siswa pada pelaksanaan pembelajaran, mungkin ini disebabkan oleh pelaksanaan pembelajaran yang monoton yang dilaksanakan oleh Bapak. Kemudian yang kedua, adanya faktor dari luar. Ya, faktor luar mungkin itu juga yang menyebabkan anak-anak ini kurang nilai IPS-nya. Oke. Mungkin Bapak bisa menyampaikan ke saya hal-hal apa yang mungkin sudah pernah Bapak coba untuk menyelesaikan permasalahan ini? Jadi kalau untuk menyelesaikan ini, saya belum mencoba sama sekali karena saya masih mencari partner untuk memecahkan masalah, sehingga semoga dengan melakukan coaching ini bisa terpecahkan masalah ini. Oke. Berarti belum ada tindakan yang Bapak lakukan saat ini. Tapi kalau yang mungkin ada di pikiran Bapak saat ini, kira-kira apa ya ke depan yang ingin Bapak laksanakan atau yang ingin Bapak lakukan? Jadi pemikiran saya untuk merubah bentuk agar nilai dari anak-anak ini bisa
bisa sesuai dengan keinginan saya, sesuai skala yang saya inginkan. Ya, salah satu yang ingin saya lakukan adalah merubah cara saya mengajar, membuat proses pembelajaran itu menyenangkan, yang dimana tadinya bersifat monoton hanya kepada guru. Insya Allah saya bisa melakukan dengan berpusat pada siswa, sehingga mereka membuat model-model pembelajaran yang menarik minat siswa itu agar tertarik mengikuti pelajaran IPS itu. Itu yang saya pikirkan. Oke, berarti dari permasalahan yang ada, perencanaan Bapak yang ke depan yang ingin Bapak laksanakan, yaitu yang pertama mengubah gaya mengajar Bapak menjadi lebih baik, kemudian melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Setelah itu Bapak ingin juga menggunakan media pembelajaran, ya, itu menurut Bapak bisa dapat menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Ya, menurut saya yakin pasti bisa. Oke. Apakah ada hal lain yang selain ini, Pak, yang mungkin Bapak ingin lakukan? Misalnya mungkin berkonsultasi dengan rekan sejawat? Iya. Jadi yang ingin saya lakukan selain saya ingin merubah, tentunya saya ingin belajar atau mengembangkan diri dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan yang menurut saya berkompeten di bidang itu. Ya, salah satunya contohnya misalnya rekan-rekan yang sudah ikut guru penggerak dan ikut pelatihan lain, saya bisa belajar sama mereka. Jadi setidaknya pengembangan ini kan membutuhkan orang lain seperti itu. Oke, berarti dari apa yang Bapak sampaikan, bahwa rencana Bapak ke depannya nanti yang ingin Bapak laksanakan adalah mengubah gaya belajar Bapak, kemudian melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selain itu juga menggunakan media pembelajaran yang mungkin lebih memfokuskan siswa untuk belajar. Setelah itu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kira-kira Pak, apa yang sudah Bapak rencanakan ini, kapan Bapak ingin lakukan? Ya, kalau kapan ingin saya lakukan, insya Allah secepatnya. Insya Allah lah minggu depan sudah saya akan lakukan. Oke, secepatnya ya Pak. Berarti saya nantinya Pak, mungkin di lain waktu dan kesempatan ingin berbicara kembali dengan Bapak mengenai apa kemajuan yang sudah diperoleh dari apa yang sudah Bapak rencanakan ingin dilakukan, seperti itu Pak. Oke, pada kesempatan ini saya ingin bertanya ke Bapak, apakah ada hal yang baik yang Bapak dapatkan dari sesi coaching kita kali ini? Jadi saya cukup berterima kasih dalam pelaksanaan coaching ini, karena dengan melakukan coaching ini saya melakukan ibaratnya curhat dengan Bapak Raza. Apa yang saya pendam, apa yang saya ingin utarakan sudah terutarakan, sudah tersampaikan, dan tentunya otak saya menjadi blok dan saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Oke, terima kasih banyak kembali juga Pak. Berarti kedepannya saya juga mengharapkan Bapak juga melaksanakan tugas Bapak dengan baik, kemudian apa yang Bapak rencanakan juga terlaksana dengan baik, sehingga nilai anak-anak pada mata pelajaran IPS ini bisa meningkat. Ya. Oke, pada sesi coaching kali ini Pak saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik Pak, terima kasih telah melakukan coaching kesempatan ini Pak. Saya sudah menyimak dengan baik tadi, sudah melihat. Kemudian Pak Rasak, ada mungkin beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Rasak terkait pelaksanaan coaching yang sudah Bapak lakukan. Kira-kira bagaimana Bapak menilai secara pribadi pelaksanaan coaching yang telah Bapak lakukan tadi? Iya, kalau secara pribadi saya menilai bahwa pelaksanaan coaching saya itu mungkin sudah memenuhi tahap-tahap alur-cerita, tetapi mungkin kurang maksimal seperti itu. Iya. Pada kegiatan coaching tadi itu yang sudah Bapak lakukan, yang sudah memenuhi indikator pencapaian yang Bapak inginkan, kalau kehadiran penuh, saya sudah mengupayakan supaya tetap lebih fokus pada coaching, kemudian pada pendengar yang aktif juga seperti itu. Pada pertanyaan berbobot, saya juga sudah melaksanakan. Saya berharap pada saat pelaksanaan tadi itu si coaching itu merasa nyaman. Iya. Iya. Pak,
Baik Pak, bagaimana Bapak menyampaikan yang mana Bapak kehadiran penuh ya sudah melakukan kemudian melakukan pertanyaan berbobot kepada si coach. Jadi namun demikian itu saya melihat ada hal-hal yang perlu Bapak kembangkan lagi dari proses coaching tadi, di mana Bapak tetap harus terus meningkatkan pertanyaan berbobot lagi. Baik Pak, bagian mana yang mungkin Bapak rasa itu perlu tingkatkan selain misalnya tadi pertanyaan berbobot yang sudah disampaikan? Iya, selain pertanyaan berbobot ini Bu, mungkin saya juga perlu untuk menghadirkan kondisi secara penuh di dalam pembelajaran ini, di dalam sesi coaching ini, supaya saya bisa memberikan coaching secara maksimal kepada si coaching, kemudian juga bisa memperoleh hasil yang diinginkan atau sesuatu tujuan yang diinginkan, seperti itu. Rencana tindak lanjut tentunya yang Bapak lakukan? Ya, sepertinya saya akan mencoba berkolaborasi lagi dengan rekan sejawat untuk bagaimana caranya melatih kembali pelaksanaan coaching yang sudah sempat saya lakukan ini terkait dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga di lain kesempatan saya bisa membantu coaching dalam menyelesaikan permasalahan ini. Iya. Pertanyaan terakhir. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan tentang kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Jadi kira-kira ada kompetensi yang lain lagi Pak, yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang sudah kita lakukan bersama? Iya, selain dari 3 kompetensi yang ada memang yang utama pada sesi coaching, itu juga saya ingin juga mengembangkan situasi yang memungkinkan si coach maupun si coaching itu merasa nyaman pada saat berbicara, tidak menimbulkan tekanan, kemudian tidak juga menjudge, yang mengakibatkan si coaching ini merasa tidak nyaman pada saat sesi coaching. Iya, jadi Pak, dari hasil diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang daripada yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan di kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, kapan dan siapa yang tentunya terlibat dalam hal ini? Iya, saya sudah memiliki pemikiran ini Bu, bahwa nantinya kompetensi membuat pertanyaan berbobot ini tetap saya ingin kembangkan. Kemudian kapan itu dikembangkan, itu saya usahakan secepatnya Bu. Kemudian kalau yang saya libatkan ini terkait dengan rekan-rekan sejawat itu, karena itu yang lebih dekat pada kondisi saat ini. Seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak, apa yang Bapak pelajari dari kegiatan coaching? Oh iya. Terima kasih bahwa pada sesi coaching kali ini biasanya saya berpikir bahwa pelaksanaan coaching yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai. Rupanya dari sisi ibu sebagai supervisor rupanya masih ada yang kurang, dan itu saya sadari bahwa memang itu merupakan kekurangan saya pada saat pelaksanaan coaching. Terima kasih banyak. Terima kasih, kita pelaksanaan coaching kali ini sudah sangat luar biasa. Ya, insya Allah kita bisa bertemu di sesi coaching berikutnya ya. Terima kasih Pak Sapra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.